Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika. Pada pertemuan mata kuliah komunikasi politik kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai biografi Petrus Canisius Oyong atau Aujung Pengkon. Petrus Canisius Oyong atau Aujung Pengkon lahir di Bukit Tinggi pada 25 Juli 1920. Ia merupakan salah satu pendiri Surat Kabar Kompas selain Jacob Utama. Ayahnya, Au Jong Pao, sejak dini giat membisikkan kata hemat, disiplin, dan tekun kepadanya. Au Jong Pao awalnya merupakan petani di Pulau Quemoy, yang kini merupakan wilayah Taiwan, yang kemudian merantau ke Sumatera Barat. Meski sudah menjadi juragan tembakau, trilogi hemat, disiplin, dan tekun tetap menjadi pedoman hidupnya. Keluarga besar Jongpao terdiri dari 11 anak dari 2 istri. Istri pertama meninggal setelah melahirkan anak ketujuh. Oyong, anak sulung dari istri kedua yang menetap di Payakumbuh. Saat Oyong kecil, jumlah mobil di Payakumbuh tak sampai 10, salah satunya milik ayahnya. Artinya, mereka hidup berkecukupan. Oyong menempuh pendidikan di Holland's Chinese School atau HCS, yang merupakan sekolah dasar khusus warga Tionghoa di Payakumbuh. Oyong dikenal sebagai anak yang disiplin dan serius. Pada masa itu, ia berkenalan dengan ajaran agama Katolik. Beberapa waktu kemudian, ia masuk Katolik dan mendapat nama baptis Andreas. Oyong kemudian sempat pindah ke HCS Padang, lalu melanjutkan ke Holland's Chinese Quake School. Di Holland's Chinese Quake School HCK, yang merupakan sekolah guru, ia gemar membaca koran dan majalah yang dilanggani perkumpulan penghuni asrama. Di sini, Oyong mulai belajar menelaah cara penulisan dan penyajian gagasan. Di sekolah guru setingkat SLTA ini, Oyong terpilih sebagai ketua perkumpulan siswa. Ia bertugas menyediakan bahan bacaan untuk anggota serta menyelenggarakan pesta malam tahun baru Imlek dan piknik akhir tahun. Oyong kemudian meneruskan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1951. Oyong juga merupakan seorang penulis. Menulis ratusan artikel tentang Perang Dunia II, Petrus Canisius Oyong tidak menganggap dirinya sebagai sejarawan perang. Oyong yang pemerhati sejarah menuliskan kisah-kisah perang tersebut untuk majalah mingguan Star Weekly, yang juga turut dipimpinnya secara berseri. Setelah artikel terkumpul banyak, belakangan jadilah 4 jilid buku soal Perang Dunia II, 3 jilid Perang Eropa, dan 1 jilid Perang Pasifik, yang banyak dibaca pecinta sejarah di Indonesia. Waktu Oyong tutup usia pada 31 Mei 1980, dirinya lebih dikenal sebagai penerbit dan wira swasta. Menjadi jurnalis. Setelah tahun 1946, Oyong mulai terjun ke media. Orang yang menariknya hingga aktif di media adalah Ho Wan Xiu, yang juga memengaruhinya untuk menjadi sosial demokrat penganut Fabian Society. Oyong yang lahir dari keluarga Tionghoa, cukup tajir di Minang, memang berbakat kaya, dan setelah tajir, dia berusaha menjadi bos media yang baik dalam mensejahterakan para karyawannya. Oyong mula-mula jadi penulis lepas di majalah Star Weekly. Memang, seharusnya tidak sulit bagi seorang guru untuk menulis artikel populer di media. Kadang-kadang tidak jauh beda dengan menyusun bahan mengajar di kelas. Di dunia media, Oyong akhirnya masuk ke redaksi. Tak hanya di Star Weekly, tapi juga di harian Kempo, seperti dicatat Reni Nuryanti dalam Seabad Pers Kebangsaan. Di Star Weekly, Oyong mengasuh rubrik bernama Gambang Kromong, yang berisi sentilan kepada pemerintah. Kedua media yang dibangunnya itu pada tahun 1961 dibredel oleh pemerintah Soekarno. Di masa pasca pemberedelan ini, PT Saka Widya berdiri, dan Oyong jadi direkturnya. Saka Widya saat itu bergerak dalam bidang penerbitan buku.
Pada awalnya, Oyong bekerja sebagai guru di SD Budi Mulia di Mangga Besar, Jakarta. Oyong mempelajari mengenai jurnalistik pada tahun 1946 ketika ia bergabung dengan Star Weekly, sebuah mahalan untuk komunitas Tionghoa Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai kontributor dan akhirnya menjadi redaktur pelaksana hingga Star Weekly dibubarkan pemerintah karena ulasan luar negeri yang ditulis Oyong dinilai mengkritik kebijakan pemerintah. Antara tahun 1946 hingga 1951, Oyong merupakan anggota redaksi surat kabar harian Kengpo dan mingguan Star Weekly. Oyong juga dikenal sebagai tokoh di beberapa organisasi seperti anggota Badan Pimpinan Pusat Partai Katolik, Bendahara Pengurus Pusat Serikat Penerbit Surat Kabar, Bendahara Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah, kemudian Horizon, Bendahara Lingkungan Seni Jakarta, anggota Dewan Kurator Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Pembela Umum Jaya, Ketua Dewan Pembina Yayasan Tarumanegara atau penyelenggara Universitas Tarumanegara, dan Koordinator Serikat Pers Katolik Internasional Wilayah Indonesia, serta pendiri dan direktur Kantor Berita Katolik Asia di Hong Kong. Pada tahun 1963, Oyong bersama dengan Jacob Utama mendirikan majalah Intisari, cikal bakal dari harian Kompas. Pada tahun 1965, mereka mendirikan harian Kompas yang menjadi harian nasional Indonesia saat ini. Pada tahun 1970 hingga akhir hidupnya, Oyong merupakan pimpinan umum dari PT Gramedia yang bergerak di bidang penerbitan. Oyong wafat pada 31 Mei 1980. Untuk mengenang jasanya, patung Oyong didirikan di halaman Bentara Budaya Jakarta, yang merupakan suatu lembaga nirlaba yang bertujuan untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya Indonesia. Berdirinya Intisari. Pada saat PT Kinta dilanda kemunduran pada tahun 1963, Oyong dan Jacob Utama menerbitkan majalah yang diniatkan untuk membebaskan masyarakat dari keterpucilan informasi. Sejak awal tahun 1960-an, Oyong dan Jacob keduanya sama-sama menjadi pengurus Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Juga pernah sama-sama menjadi guru dan mempunyai minat besar pada sejarah. Seperti Star Weekly, Intisari melibatkan banyak ahli, di antaranya ahli ekonomi Profesor Widjoyo Niti Sastro, penulis masalah-masalah ekonomi terkenal Dr. Andes Sanyoto Sastro Miharjo, sejarawan muda Nugroho Noto Susanto. Saat itu, pergaulan Oyong sudah sangat luas. Ia berteman baik dengan Gunawan Muhammad, Arif Budiman, Sohogi, dan Mahfudi Mangkudilaga. Intisari terbit 17 Agustus 1963. Seperti Star Weekly, ia hitam putih dan telanjang, tanpa kulit muka. Ukurannya 14 x 17,5 cm dengan tebal 128 halaman. Logo Intisari sama dengan logo rubrik senama yang diasuh Oyong di Star Weekly. Edisi perdana yang dicetak 10.000 eksemplar ternyata laris manis. Hubungan Intisari dan Kompas. Kira-kira 2 tahun umur Intisari, Oyong dan Jacob menerbitkan harian Kompas. Saat itu, hubungan antara Intisari dan Kompas mirip-mirip Star Weekly dan Kengpo. Saling membantu, berkantor bersama, bahkan wartawannya pun merangkap. Setelah beberapa pengurus Yayasan Bentara Rakyat bertemu Bung Karno, beliau mengusulkan nama Kompas. Pengurus Yayasan Ignatius Joseph Kasimo sebagai ketua, Franz Seda sebagai wakil ketua, FC Palaun Suka sebagai penulis 1, Jacob Utama sebagai penulis 2, dan Aujong Pengkon sebagai bendahara setuju. Mereka juga menyepakati sifat harian yang independen, menggali sumber berita, serta sendiri serta mengimbangi secara aktif pengaruh komunis dengan tetap berpegang pada kebenaran, kecermatan sesuai profesi, dan moral pemberitaan sesuai sifat Oyong yang selalu merencanakan segala sesuatunya dengan cermat. Kelahiran Kompas disiapkan
sematang mungkin. Terbentuknya Kompas bermula dari gagasan Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani, seperti ditulis Mamak Sutamat dalam Kompas menjadi perkasa karena kata. Suatu hari menghubungi Menteri Perkebunan Franz Seda, seorang Katolik. Yani memberi ide untuk membangun koran guna menandingi surat kabar harian rakyat yang merupakan corong PKI yang oplahnya besar. Yani berharap ada media alternatif di kalangan Katolik. Franz Seda kemudian membahas ide Yani bersama tokoh Katolik Ignatius Joseph Kasimo. Oyong dan Jacob Utama akhirnya dipercaya Franz Seda untuk mengelola koran tandingan itu. Yayasan Bentara Rakyat kemudian didirikan pada awal tahun 1962. Semula koran itu hendak diberi nama Bentara Rakyat, namun Soekarno mengarahkan agar dinamai terbitnya Kompas. Pada 28 Juni 1965, terbit Kompas nomor percobaan yang pertama. Setelah 3 hari berturut-turut berlabel percobaan, barulah Kompas yang sesungguhnya beredar. Seperti di Intisari, karena alasan politis, nama Oyong tak dicantumkan di jajaran redaksi. Intisari dan Kompas membuat Oyong bersemangat. Pagi-pagi sebelum pukul 6.30, ia sudah menjemput para karyawannya dengan menggunakan Opel Caravan. Pukul 7, Oyong sudah di kantor. Jangan datang pukul 9 kalau ingin karyawan datang pukul 7, cetusnya. Tetapi, Kompas sendiri awalnya sering terlambat terbit hingga dijuluki Kompas Morgan atau besok baru datang. Ketika terjadi peristiwa G30S PKI, Oyong dan Jacob harus mengambil keputusan di saat paling krusial. Pelaku kudeta baru mengeluarkan ketentuan. Setiap koran yang terbit harus menyatakan kesetiaan. Jacob, kita tidak akan melakukannya. Sama saja ditutup sekarang dan mungkin juga menderita sekarang atau beberapa hari lagi, tegas Oyong. Pilihan ini terbukti benar karena upaya PKI gagal total. Pada tanggal 6 Oktober, semua koran yang tak pernah menyatakan setia pada upaya KUP boleh terbit kembali. Tentu saja, dalam kondisi langka koran, Kompas mulai dilirik. Beberapa hari kemudian, saat koran-koran mapan terbit kembali, banyak pembaca telah membeli Kompas karena terlanjur mencintai surat kabar yang baru mereka kenal ini. Bersinggungan dengan politik. Sudah barang tentu garis politiknya sejalan dengan Angkatan Darat, setelah Soekarno tumbang dan Harian Rakyat lenyap, Kompas makin lama makin jadi salah satu koran paling berpengaruh di awal Orde Baru, selain Harian Angkatan Bersenjata tentunya. Hingga kini, di bagian atas halaman muka Kompas, nama Jacob Utama dan PK Oyong selalu ada. Setelah koran dan majalah mereka punya nama, bisnis Oyong dan Jacob merambah ke bidang percetakan, dengan berdirinya Gramedia Printing pada 1972. Mulanya, percetakan ini ditunjukkan untuk mencetak terbitan mereka sendiri. Setelah percetakan Akhirnya, penerbit Gramedia pun lahir pada tahun 1974. Media-media, perusahaan cetak, penerbit dan toko buku Gramedia nan masyhur milik kelompok usaha Kompas Gramedia, kemudian beranak pinak dan besar. Meski sibuk memimpin perusahaan dan menjadi media mogul, Oyong tetap meluangkan waktu untuk menulis di rubrik Kompas. Larangan terbit. Kondisi memprihatinkan itu terjadi pada awal-awal berdirinya. Harian Kompas beberapa kali dilarang terbit. Beberapa hari awal Oktober, pada tahun 1965 misalnya, pemerintah melarang sejumlah koran di Jakarta, termasuk Kompas untuk terbit atau beredar. Aparat keamanan mencegah informasi simpang siur setelah peristiwa 30 September. Lalu, pada tanggal 20 Januari hingga 5 Februari 1978, setelah pemberitaan demo mahasiswa menentang pencalonan Soekarno sebagai Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya, Kompas bersama beberapa media juga dilarang terbit. Setelah berhenti terbit selama 2 pekan, koran ini kembali menyapa pembacanya. Akhir hayat Oyong. Oyong tidak pernah berambisi membuat korannya bertiras paling tinggi. Biar orang lain saja yang oplahnya paling besar, kita menjadi nomor 2 terbesar saja, katanya.
Menjelang akhir hayat, Oyong mulai sadar, cara kerja orang lain tak harus sama dengannya. Tak semua orang bisa bekerja sepanjang hari, tanpa berhenti sebentar pada saat-saat tertentu untuk beroleh kesegaran baru. Tak heran, kematiannya pada 31 Mei 1980 terasa begitu mudah, begitu mendadak, tanpa didahului sakit yang menyiksa. Barangkali memang cuma wartawan lurus yang bisa begini, meninggal dengan benda kesayangannya, yaitu buku di sampingnya. Cuplikan perjalanan hidup Petrus Canisius Oyong yang dibesut oleh Helen Iswara dalam buku Peta Oyong, Hidup Sederhana Berpikir Mulia, yang diterbitkan pada tahun 2001 terasa bak tuntunan bagi wartawan dalam membangun media cetak dengan baik dan benar. Pengalamannya berlatar belakang intrik politik Orde Lama dan Orde Baru begitu rinci. Buku ini dengan tebal 330 halaman. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak dosen dan teman-teman.